Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nursi Fitri dengan NIM C1 Channel 19007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi salam. Pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah, dan yang keempat perlakuan akuntansi menurut PSAK 103 revisi 2016. Langsung ke yang pertama yaitu pengertian akad salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Kemudian contoh akad salam misalnya pembeli memesan beras di PIR 64 sebanyak 2 ton seharga 5.000 per kilogram dan diserahkan 4 bulan ke depan atau pada waktu panen. Pembayaran atau pesanan ini dilakukan di muka. Nah, di sini cukup jelas bahwa pembeli harus menyerahkan uang di muka sebesar 10 juta untuk pembelian 2 ton beras IR 64 yang akan diserahkan 4 bulan kemudian oleh penjual. Nah, manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis akad salam. Yang pertama salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian yang kedua salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dasar syariah. Yang pertama itu sumber hukum akad salam. Yang pertama ada Al-Quran dan nanti yang kedua ada Sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 dijelaskan juga yaitu hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu. Kemudian yang kedua yaitu hadis. Barang siapa yang melakukan haram, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua yaitu rukun dan ketentuan akad salam. Rukun salam ada 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama pelaku terdiri atas penjual dan pembeli. Kemudian objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Dan yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Kemudian ketentuan syariah akad salam yaitu pelaku adalah cakap mufhum dan baligh, kemudian ada objek akad dan yang ketiga ijab kabul. Kemudian di sini yang ketiga berakhirnya akad salam. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak yaitu yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak dan membatalkan akad. Kemudian yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Dan yang keempat itu barang diterima. Kemudian perlakuan akuntansi menurut SAK 103 revisi 2016. Yang pertama di sini itu ada akuntansi untuk pembeli, di mana ada beberapa ketentuan yaitu yang pertama pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Kemudian yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan. Dan yang keempat, denda yang diterima diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai dana kebajikan. Kemudian yang kelima, penyajian dan keenam pengungkapan. Hal ini bisa dilihat pada makalah saya di akun akademinya dengan nama Nadia Nursi. Kemudian di sini akuntansi untuk penjual. Yang pertama yaitu pengakuan kewajiban, kemudian pengukuran kewajiban, yang ketiga kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Kemudian yang keempat, saat tanggal penyerahan penjual gagal memenuhi akad salam. Itu juga dijelaskan ketentuannya di dalam makalah.
Kemudian yang kelima, jika penjual melakukan transaksi saham paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli. Kemudian yang keenam, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi saham diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Kemudian yang ketujuh ada penyajian dan yang kedelapan ada pengungkapan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.